Rekan-rekan akademia, Usep Suhud dengan video baru. Ini masih tentang revisit intention ya, riset saya tentang pariwisata kebanyakan, dan ini adalah data dari yang dibuat oleh mahasiswa saya. Yang saya ini adalah tentang ini revisit intention museum-museum di Bandung. Jadi saya tengok dulu sebentar, ini di video saya yang lain saya membuat hasil ya, ini tulis dulu aja revisit intention. Tourist intention to revisit museums ya. Ini ada EQ, EQ itu experience quality, MO motivation, NS novelty seeking, TS, kemudian RI. TS itu RI revisit intention, ini TS itu tourist satisfaction. Jadi ada 1 2 3 4 5 ya. Well, di sini ada 5, rata-rata, bukan rata-rata, semuanya masing-masing 5. Jadi saya akan bikin validasi dulu. Validasi kedua, sebelumnya pakai EVA, validasi EVA, dan sekarang validasi menggunakan AMOS, menggunakan oops, ini datanya saya masukkan dulu. Bandung Museum. Oke. Nah, karena 5 variabel masing-masing indikatornya nggak ada yang rontok, jadi saya susunannya ini aja ya, 1 2 3 4 5. Jadi tidak sesuai urutan nilai tertinggi faktor loadingnya. Dan ini nggak ada masalah. Kemudian motivation, ini kotaknya kekecilan, jangan khawatir kalau Anda mengalami hal yang sama, nanti kita bisa resize. Novelty seeking, kemudian TS, kalau menggunakan revisit intention biasanya untuk menguji revisit intention biasanya TS ini selalu ada ya, tourist satisfaction biasanya. Jadi itu untuk orang datang karena puas gitu kan, idealnya, walaupun nggak selalu. Ini udah saya kasih angka, terus kemudian resize. Good. Nah, sekarang kita akan hubungkan satu. Ini kita tutup dulu. Dari situ plugin door covariant. Alright. Sudah siap, lalu saya save. Setelah save, kemudian saya akan mus 2. Ini mungkin biar gampang ya, saya langsung ini aja. Saya ganti experience quality, ini novelty seeking, ini tourist satisfaction, ini revisit intention, ini travel motivation. Nah, ini coba saya perbesar dulu caranya, lalu pergi ke sini. Cool. Nah, sekarang ini truk ini untuk
Sebetulnya kalau sedikit saya bisa begini ya, ini just another way. Sebetulnya nggak ada masalah juga, ini cuma untuk mempermudah kalau mau kayak gini loh ya, bisa pakai begini. Oke, berikutnya yang ingin saya lakukan adalah, ini udah save ya, tahap ke tadi udah ya, atau ini kita ya, Anda bisa menggunakan cara manual. Nah begitu, udah, ini belum, ini udah, ini belum, ini belum, udah ya. Oke, apapun desainnya, save dulu. Kemudian, nah yang akan saya lakukan adalah mengkalkulasi lalu kita cek nilainya. Ini P nya harus 0,05 minimal, 3. Cemin ini biasanya harus di bawah 2 ya. Kita, sebelum itu berlalu, saya cek dulu ke sini, output ini diklik, karena kalau Anda lupa klik, nilai yang kita harapkan keluar tidak keluar. Jadi kayak tadi tuh kayak buku menu, jadi kita ke restoran, buku menu apa yang akan kita pilih. Nah kita cari yang paling tinggi di sini, ada 23, 25, 29 tertinggi so far, 31 tertinggi itu L5 ya. L5 ini kan tertinggi itu L5 S10. Kita hitung L5 dan dibandingkan S10. L5 paling tinggi, jadi saya buang L5. L5 ada di sini. Tinggal klik aja kotak indikator dan R-nya, errornya itu L5. Lalu kita lihat masih belum. 22, 30 tinggi, ada lagi. Nah 30 itu adalah 19 dan 20. 19 ada 3, 20 ada 2, 3, 4, 20 tinggi, 19 juga tinggi. Saya buang yang 19 aja ya. 19 berarti 19 tuh di sini. Nah 19 ya. 19 kita lihat E-nya, errornya 19. Lalu ini udah kurang dari 3. Nah kita tekan supaya dia di bawah 2, supaya nilai P-nya muncul. 27 paling tinggi, 28 paling tinggi. Alright, so we have 28 itu 11 dan 13. 13 banyak, 13 kita buang ya. Yuhu. Terus lagi 28, 22, 26. 26 tertinggi, 14, 15, 14 banyak, kita buang 14. Ya. 2,5, 24 tinggi. Adakah lebih tinggi? Nggak ada. 24 itu 10 dan 17. 10 saya buang. 10 paling sering muncul. So this is 10. Masih 21 the highest. Alright, 21 is 24 and 25.
24, we have so many 24 on the left side and on the right side, so we erase 24. Yep. Calculate again, see fit still 2.3 approaching to 1 point, back to modification indices, and then 17 is the highest, 17 and 20, I think 17 is the frequent, 17, right? Okay. Oh, 22.2, 15, 16 is 8 and 20. How many 20 we have? How many 8 we have? 2 8, 20, only one. Okay, skip this. How about 15? We have 2. How many 2? Oh, so we have many 2s. We drop it to, and then still 2.0. Okay, 10. How many 10? 16, 8. Masih ada begini. How about 11? E6, E11. E11 banyak ya. E6 ada 4, E11 ada 4, 5. E11 aja kita buang. E11 di manakah? Oh, E11. See, this indicator punya satu regression weight. So if we drop this, it means the regression weight should be replaced on other indicator. Yes, kita turun lagi 1,8, masih belum muncul lagi. Masya Allah. Coba we are going to drop number 7 or 12. 12 we have 7, 3. 12 itu ini 12 kita buang 12. Ini penasaran saya, kita buang ini aja deh, salah satu ya, 8 atau 20. Tapi ini 1, di sini 1. Well, kita buang ini aja deh, E7 ya. E7 kenapa? Karena ini banyak. Di mana E7? Masih belum. E8 udah ada 2 sekarang. Ya, jadi kita buang E8. Apakah akan tiba-tiba P-nya muncul? Muncul tapi dikit banget, but it is okay. Nah, sekarang since we have all numbers less than 10, kita lihat ke paling banyak muncul, ada 22, itu ada 3. Saya akan fokus ke ini ya, ke indikator yang yang terkoneksi dengan ini nih, variabel. Jadi di sini E22 kita buang. Sudah perbaikan. E4 kita buang. Kalau E4 kita buang dan masih belum muncul, bagaimana? Yeay, alhamdulillah akhirnya lolos. Ini kita save dulu. Sudah, CFA udah sampai. Nah, sekarang kita mau menguji hipotesis 3. Menguji hipotesis biasanya saya pergi ke ini, pergi ke sini, pergi ke sini, lalu pergi ke sini. Oke. Ini saya hapus dulu.
Oke. Revisit intention kita taruh paling belakang. Ups. Lalu kemudian satisfaction taruh di sini. Oke, maka novelty seeking di sini ada di sini. So we have this trio. Nah, ini saya perbaiki dulu biar nggak terlampau jegang-jegang. Oke ya. Ini ke sini, ini ke sini. In general modelnya kayak gini, tapi ini bisa saja berubah. Oke. Lalu saya kasih antena untuk menunjukkan bahwa variabel ini jadi variabel dependent itu dia ya, untuk merapihkan saya pakai itu. Nanti kita rapihkan. Sekarang kita calculate dulu. Hasilnya ya, P yang tadinya ketika kita CFA tadinya P itu fit, tapi ternyata sekarang mundur lagi. Modification indices. Kita lihat di sini rekan-rekan akademia, travel motivation tidak satisfaction gitu loh. Tidak mempengaruhi satisfaction di sini. Kita kembali ke modification indices. Sebelum kita merontokkan, kita lihat di sini bahwa novelty seeking dan travel motivation diminta untuk langsung. Travel motivation dan novelty seeking diminta langsung, gitu ya. Kita olah dulu hasilnya. Sip, udah langsung ya. Jadi 2 ditolak, 3 ditolak. Nah, sebentar dulu. Ini model pertama kita pertahankan dulu. Ya. Model pertama kita simpan dulu. Mus 3, sekarang mus 4. Ya, ini model yang udah dihitung dan disarankan oleh si Sam supaya travel motivation ke sini. Nah, however ada 2 yang tidak lolos. Nah, tidak lolos ini artinya dia nilainya kayak misalnya travel motivation kita lepas dulu. Terus mana lagi yang nilainya jelek? Tourist satisfaction ke revisit no way, novelty seeking ke revisit intention. Nah, ini kita seperti ini dulu, kita olah dulu hasilnya kayak gimana. Ini pun udah bisa dan hasilnya diterima semua ya. Tapi apakah kita puas dengan model seperti ini? Sekarang coba, apakah kita cari teori? Apakah misalkan saya cek dulu di skripsi mahasiswa saya ini, apakah travel motivation mempengaruhi hasilnya kayak gimana? Bahwa motivasi itu mempengaruhi langsung, yes. Bahwa novelty seeking tuh emang dia kesini juga. Motivasi tadi kualitas sebetulnya dia kesini juga. Kita lihat hasil, apakah kalau ini kesini akan ada sesuatu yang menarik. Masih fit? Oh tidak. Experience tidak. Nah, sekarang kita cek
novelty seeking, experience quality. Experience quality itu coba kita ya, coba lihat experience quality and travel motivation. Kita akan mencari travel motivation pas experience, no experience quality di manakah? Oke, agak jarang experience quality. Coba kita coba quality, coba novelty seeking. Novelty seeking and travel, novelty seeking. Oh, pakai Google. Novelty seeking mempengaruhi revisit intention, bisa ya, berarti tadi benar ya, novelty seeking. Tourism experience, novelty seeking. Tourism kita sebentar. Tadi novelty seeking ke revisit intention ya, tapi tadi nilainya jelek kan ya. Novelty seeking dan travel motivation, sebentar. Tourism experience ke tadi yang kita cari kan tourism novelty seeking ke tourism attractive, tourism motivation ke tourist experience. Nggak exactly quality experience, tapi sama-sama experience quality. Coba ya, jadi kita hubungkan ke sini. Travel motivation ke experience quality, kita cek lagi. Tourist motivation ke tourist experience, motivation ke revisit intention. Nah, ini hasilnya kayak gimana? Coba ini sama-sama begini. Hasilnya bagaimana? Oh, nilainya mendingan, tapi ini enggak, ini sebentar. Apakah ada? Enggak ada. Enggak ya, hasilnya tadi ternyata enggak diharapkan. Sebentar, apakah experience quality mempengaruhi? Ini travel motivation kan dia datang novelty seeking. Coba masuk ke sini ya. Ini coba dulu. Fit estimate satu nggak lolos, yaitu travel motivation ke experience quality. Ini yang nggak dapat nilainya. Fit semua ya, jadi novelty seeking itu mempengaruhi experience quality. Nah, sekarang saya penasaran aja travel motivation ke sini apakah masih bisa. Masih fit. Oh no way, travel motivation ke tourist satisfaction. Jadi dia ini benar-benar anti, nggak bisa dipakai. Well, so far begitu. Travel motivation and novelty seeking, apakah ada saling
travel motivation atau motivation dulu, motivation aja dengan motivation. Novelty seeking dia novelty seeking itu bagian dari motivation, bisa mempengaruhi satisfaction, tourist behavior, intention. Novelty seeking ke satisfaction udah ya tadi ya. Ya, persoalan saya adalah apakah novelty seeking ke motivation ini ada kaitannya. Sebentar, enggak, ini saya save dulu. Sekarang coba model berikutnya, MUS 5. Jadi saya mencoba membuat novelty seeking mempengaruhi travel motivation. Masih fit? Yes, ya. Jadi ternyata ini ada model yang sepertinya baik, walaupun secara teori harus dicari dulu apakah benar begini, tapi dia nggak bisa ke sini ya. Nah, karena nggak bisa itu, coba saya modelnya agak saya, apakah novelty seeking, tadi novelty seeking ternyata secara teori ada, tapi ternyata ya malah jadi jelek dua-duanya. Oke. So, begitulah rekan-rekan akademia, bagaimana bahwa kita bisa memodifikasi model, cuman dampaknya modifikasi akan merubah teori. Nah, sekarang apakah Anda akan pasrah dengan hasilnya yang Anda dapatkan, atau Anda ingin mendapatkan nilai yang berbeda, apa istilahnya, mendapatkan hasil yang berbeda? Itu tentu semuanya terserah Anda. Kalau bagi saya, kalau misalkan kita masih bisa mendapatkan hasil model yang baik, hasil yang lebih baik, so kenapa enggak kita menggunakan model yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, sesuai ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Travel motivation ke service satisfaction nggak saya tambahin karena hasilnya tidak bagus. Tapi kalaupun misalkan mau dicoba, silahkan. Hasilnya apapun nanti ya ini malah berpengaruh negatif gitu, maka itu akan jadi timbul pertanyaan nanti oleh si penonton, oleh si reviewer, ini kok bisa negatif gitu. Maka mendingan ini aja. Nah, terus Anda juga bisa menghubungkan novelty seeking dengan revisit intention, hasilnya seperti apa. Kalau Anda puas hasilnya seperti ini, kita cek ini kemungkinan tidak fit. Yang tidak fit itu ada dua bahkan. Novelty seeking ke revisit intention dan tourist satisfaction ke ini. Ya, jangan sampai masa nggak puas tapi dianya datang gitu, mau datang lagi gitu kan. Nah, ini silahkan dicoba-coba seperti apa hasilnya, mana yang lebih baik dan yang logika. Jadi jangan sampai kita membuat ini kan experience quality ke revisit intention, nggak apa-apa. Kalau emang ada teorinya nggak apa-apa, itu modelnya kita perbaiki, bisa seperti ini nanti ya. Jadi nggak harus semuanya hipotesis diterima, bisa aja salah satu atau salah dua yang tidak diterima. Oke, semoga video ini menginspirasi Anda. Sampai ketemu pada video saya yang lain.